Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Mardiah dengan NIM 2203200027. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi kepemimpinan efektif, kekuasaan, kriteria, dan karakter pemimpin. Yang pertama saya akan membahas mengenai hubungan antara kekuasaan dan wewenang dalam kepemimpinan. Memahami perbedaan antara kekuasaan dan wewenang sangat penting bagi kepemimpinan yang efektif. Kekuasaan dapat mendorong tindakan, tetapi wewenanglah yang dibangun melalui kepercayaan, rasa hormat, dan karakter yang menciptakan pengaruh yang berkelanjutan. Pemimpin hebat menguasai keseimbangan, mengetahui kapan harus mengarahkan dan kapan harus menginspirasi banyak orang, Banyak program pengembangan kepemimpinan menekankan pentingnya keseimbangan yang rumit yang dituntut dari para pemimpin. Mereka memegang kekuasaan, tetapi dengan kekuasaan itu muncul tanggung jawab, dan wewenang yang mereka jalankan tidak hanya dibentuk oleh peran mereka, tetapi juga oleh pengaruh pribadi. Memahami hubungan antara kedua kekuatan ini lebih dari sekedar wawasan yang bermanfaat. Ini merupakan keharusan kepemimpinan. Poin-poin pentingnya yaitu wewenang bukan hanya tentang memegang jabatan formal. Wewenang juga tentang bagaimana tim memandang pengaruh seorang pemimpin. Hubungan antara kekuasaan dan wewenang menentukan seberapa efektif seorang pemimpin dapat membimbing dan mempengaruhi organisasinya. Sementara kekuasaan melibatkan pelaksanaan kontrol, wewenang dibangun atas hubungan pribadi dan rasa hormat yang diperoleh, membantu para pemimpin menumbuhkan lingkungan yang dapat dipercaya. Seorang pemimpin yang memahami hubungan kekuasaan dan wewenang dapat menyeimbangkan pengaruh dengan tanggung jawab, memastikan mereka memimpin dengan tujuan dan integritas. Otoritas dalam kepemimpinan. Wewenang dalam kepemimpinan tidak hanya penting, tetapi juga esensial untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Berbeda dengan kekuasaan yang seringkali bergantung pada kendali atau paksaan. Wewenang berakar pada pengaruh, rasa hormat, dan posisi formal seorang pemimpin. Wewenang adalah fondasi kepemimpinan yang efektif, yang memungkinkan para pemimpin membimbing tim mereka tanpa semata-mata mengandalkan kekuatan. Dalam peran kepemimpinan apapun, kemampuan untuk menginspirasi tindakan melalui kepercayaan dan integritas membedakan para pemimpin hebat. Kewenangan dalam kepemimpinan sangat penting karena mendorong tindakan sukarela, atau di mana anggota tim merasa harus mengikuti karena menghormati kompetensi dan visi pemimpin daripada takut akan konsekuensi.
Kewibawaan seorang pemimpin berasal dari peran formal dan kemampuannya membina hubungan personal dengan tim. Kombinasi ini memungkinkan para pemimpin untuk menggunakan wewenangnya secara alami dan organik, membangun rasa loyalitas dan komitmen di antara karyawan. Hubungan antara kekuasaan dan kepemimpinan memang penting, tetapi wewenanglah harus selalu menjadi alat utama seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Bagaimana kekuasaan dan otoritas berbeda? Dalam pengertian fisik semata, kekuasaan adalah laju transfer energi selama periode tertentu, seperti daya listrik yang digunakan untuk menjalankan komputer. Dalam hubungan antar manusia, kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksa seseorang melakukan apa yang diinginkan, meskipun mereka tidak mau, karena kekuatan baik yang nyata maupun yang dirasakan. Kekuasaan dapat menyelesaikan berbagai hal, sebagaimana dibuktikan oleh catatan sejarah peperangan. Kekuasaan diperlukan untuk peran kepemimpinan, tetapi harus digunakan dengan bijaksana dan tidak disalahgunakan. Potensi penyalahgunaan kekuasaan merupakan peringatan bagi semua pemimpin. Di sisi lain, otoritas lebih dianalogikan dengan kabel listrik yang mengalirkan listrik ke kantor-kantor. Kabel-kabel tersebut diberi wewenang untuk mengalirkan listrik ke rumah agar kita dapat menggunakannya sesuai keinginan. Mengenai kepemimpinan, otoritas adalah perekat yang menyatukan berbagai janji kepemimpinan. Otoritas memiliki beberapa atribut kunci. Yang pertama itu adalah hal yang menentukan, ini berorientasi pada pencapaian, itu berpengaruh, itu berani, dan itu menginspirasi. Pemimpin yang benar-benar memahami kekuasaan dan wewenang lebih siap dan berdaya untuk menginspirasi komitmen sukarela. Kekuasaan mendorong kepatuhan, sementara otoritas memotivasi individu untuk bertanggung jawab atas pekerjaan mereka karena mereka percaya dan menghormati pemimpin mereka. Perbedaan ini penting ketika mempertimbangkan apakah seorang pemimpin harus berfokus pada kekuasaan atau otoritas. Selanjutnya, pentingnya hubungan pribadi dan jabatan formal. Wewenang bukan hanya tentang memegang jabatan formal, tetapi juga tentang hubungan pribadi yang dibangun seorang pemimpin. Pemimpin terhebat tahu bagaimana memadukan kekuatan formal dari peran mereka dengan pengaruh yang mereka bangun melalui kepercayaan dan integritas. Keseimbangan ini memungkinkan para pemimpin untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan, karena anggota tim mereka akan merasa terhubung dengan visi dan nilai-nilai pemimpin. Pemimpin yang hanya berfokus pada posisi formal mereka dapat menggunakan kekuasaan tanpa dukungan tim, yang mengakibatkan disengaja dan hasil yang kurang memuaskan.
Pemimpin yang berinvestasi dalam membangun hubungan yang kuat dengan karyawan menumbuhkan rasa tujuan bersama. Para pemimpin ini tidak perlu bergantung pada kekuasaan. Kewibawaan mereka dibangun melalui rasa saling menghormati dan pengaruh yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Kombinasi otoritas formal dan pengaruh pribadi ini penting untuk kesuksesan jangka panjang karena memperkuat hubungan dan menginspirasi tim untuk melampaui ekspektasi dasar. Selanjutnya, basis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan antar pribadi. Kekuasaan antar pribadi adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bertindak sesuai keinginannya. Kekuasaan ini dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti posisi formal, kepribadian, keahlian, atau hubungan antar individu. Contohnya termasuk kekuasaan legitimasi, kekuasaan imbalan, kekuasaan korsif atau hukuman, kekuasaan ahli, dan kekuasaan referensi atau menginspirasi orang lain untuk meniru. Yang pertama ada kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi adalah hak yang diakui dan diterima oleh masyarakat untuk memerintah atau menggunakan wewenang. Ini berbeda dari sekadar kekuasaan yang hanya didasarkan pada paksaan fisik, karena legitimasi mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang sah di mata rakyat. Sumber legitimasi dapat berasal dari tradisi, karisma, atau aturan rasional maupun prosedural, serta pemenuhan kebutuhan material dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan antara kekuasaan dan legitimasi. Kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kekuasaan yang hanya mengandalkan kekuatan fisik cenderung tidak bertahan lama. Sedangkan legitimasi yaitu penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan untuk memerintah. Ketika sebuah kekuasaan memiliki legitimasi, rakyat cenderung mematuhinya secara sukarela karena mereka percaya pemimpin tersebut berhak untuk memimpin. Sumber legitimasi. Yang pertama, tradisional, berasal dari kebiasaan, tradisi, dan warisan turun-temurun yang diakui oleh masyarakat. Karisma, kekuasaan yang didasarkan pada kualitas pribadi yang luar biasa dari seorang pemimpin, yang membuat pengikutnya yakin akan kemampuan dan haknya untuk memimpin. Kemudian rasional atau prosedural, kekuasaan yang sah karena adanya aturan, hukum, dan prosedur yang jelas yang disepakati bersama, seperti melalui pemilihan umum. Selanjutnya material, kekuasaan yang diperoleh dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti jaminan kesejahteraan material atau kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang membuat masyarakat mendukung pemerintah. Pentingnya legitimasi, yaitu untuk menegakkan hukum. Legitimasi yang kuat membantu memastikan hukum diterima dan ditaati oleh masyarakat. Kemudian kepercayaan publik. Semakin tinggi legitimasi, semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap
pemimpin dan pemerintahnya. Kemudian, kestabilan. Pemimpin dengan legitimasi yang kokoh lebih mungkin untuk mempertahankan kekuasaannya tanpa harus terus-menerus menggunakan paksaan. Yang kedua ada kekuasaan imbalan. Kekuasaan imbalan atau reward power adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan imbalan positif seperti bonus, promosi, pujian, atau pengakuan sebagai ganjaran atas perilaku yang diinginkan. Kekuasaan ini timbul karena seseorang memiliki kontrol atas sumber daya yang dihargai oleh orang lain dan efektif dalam memotivasi serta meningkatkan kinerja melalui insentif. Cara kerja kekuasaan imbalan. Yang pertama, memberikan imbalan. Pemimpin memberikan hadiah berupa hal-hal yang dianggap berharga oleh bawahan, seperti kenaikan gaji, bonus, atau promosi jabatan. Yang kedua, pengaruh positif. Kekuasaan ini bergantung pada keyakinan bahwa orang akan lebih cenderung melakukan sesuatu dengan baik ketika mereka menerima imbalan yang disukai. Yang terakhir, insentif. Imbalan diberikan sebagai insentif untuk mencapai atau melampaui target kinerja tertentu. Adapun contoh kekuasaan imbalan yaitu seorang manajer memberikan bonus kinerja kepada karyawan yang mencapai target penjualannya. Kemudian seorang kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, dan seorang influencer memberikan pujian atau pengakuan kepada pengikutnya yang berpartisipasi aktif. Batasan kekuasaan imbalan. Yang pertama, kepuasan. Efektivitasnya akan melemah jika imbalan yang diberikan tidak dianggap cukup memuaskan oleh penerima. Yang kedua, mengurangi motivasi. Jika imbalan diberikan terlalu sering, orang bisa saja menganggapnya sebagai hak dan tidak lagi memiliki motivasi berkelanjutan setelah imbalan tersebut diperoleh. Selanjutnya, yang ketiga ada kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan adalah kekuasaan yang didasarkan atas rasa takut. Seorang pengikut beranggapan bahwa apabila ia gagal dalam memenuhi permintaan pemimpin, maka ia akan diberi hukuman. Kekuasaan paksaan bersumber dari tindakan pemaksaan. Artinya, pemimpin mempunyai kekuatan untuk memaksa seseorang dalam melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Tujuan utama pemaksaan adalah kepatuhan dan kekuasaan dengan mengandalkan ancaman dalam gaya manajemennya. Kekuasaan paksaan seringkali menimbulkan tanggapan negatif dan cenderung disalahgunakan. Yang keempat ada kekuasaan ahli. Kekuasaan ahli adalah kekuasaan yang didasarkan atas keterampilan khusus, keahlian atau pengetahuan yang dimiliki seorang pemimpin. Hal ini pengikutnya menganggap bahwa pemimpin tersebut memiliki keahlian yang relevan dan yakni keahlian tersebut melebihi keahlian mereka. Bentuk kekuasaan ini didasarkan pada pengetahuan yang mendalam. Pemimpin tersebut seringkali sangat cerdas dan percaya bahwa kekuatan keahlian untuk memenuhi peran dan tanggung jawab
organisasi. Anggota menghargai pemimpin karena kecakapannya dalam hal tertentu. Contoh pemimpin yang menggunakan kekuasaan ahli adalah Bill Gates yang merupakan seorang pendiri Microsoft dan terkenal akan kecerdasan. Selanjutnya, kekuasaan panutan adalah kekuasaan yang didasarkan atas daya tarik seseorang. Seorang pemimpin dikagumi oleh pengikutnya karena mempunyai ciri khas tertentu. Kekuasaan panutan secara populer dinamakan sebagai karisma. Pemimpin yang mempunyai daya karisma tinggi mampu meningkatkan semangat dan menarik pengikutnya untuk melakukan sesuatu. Pemimpin yang seperti ini tidak hanya diterima secara mutlak, tetapi juga diikuti sepenuhnya. Bentuk power ini adalah mengenai manajemen yang didasarkan pada kemampuan untuk memberikan rasa penerimaan kepada seseorang. Pemimpin yang memiliki kekuasaan panutan sering dilihat sebagai panutan yang dikagumi, sering memberikan apresiasi dan mempunyai pengaruh kuat terhadap kelompok karena kepribadiannya. Contoh pemimpin yang menggunakan kekuasaan panutan adalah Mark Zuckerberg, yaitu seorang pendiri Facebook yang karismatik. Kemudian selanjutnya kekuasaan struktural dan situasional. Yang pertama, kekuasaan struktural adalah kekuasaan yang diatur oleh tatanan sosial, di mana kekuasaan seperti wewenang, kekayaan, atau hak istimewa digunakan untuk mempengaruhi norma, lembaga, dan hubungan antar individu. Karakteristiknya yaitu bersifat makro, didasarkan pada posisi, norma, dan institusi yang sudah ada. Contohnya yaitu struktur kekuasaan dalam pemerintahan, perusahaan, atau sistem kasta yang menentukan peran dan hak istimewa seseorang. Kemudian kekuasaan situasional, yaitu gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik dari bawahan dan tugas yang dihadapi. Karakteristiknya yaitu bersifat mikro, dinamis, dan menuntut pemimpin untuk adaptif. Contohnya yaitu seorang pemimpin yang memberikan arahan lebih detail kepada karyawan baru, tetapi mendelegasikan tugas kepada karyawan yang lebih berpengalaman, sesuai dengan tingkat kematangan bawahan. Selanjutnya, kekuasaan pengambilan keputusan. Kekuasaan pengambilan keputusan mengacu pada wewenang dan kemampuan individu atau kelompok untuk membuat pilihan yang mempengaruhi kebijakan, prosedur, dan hasil dalam konteks tertentu. Dalam konteks reformasi ekonomi dan sosial yang signifikan seperti New Deal, kekuasaan pengambilan keputusan sangat penting karena mempengaruhi bagaimana sumber daya dialokasikan dan program mana yang diimplementasikan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat. Kekuasaan ini khususnya sangat penting selama era New Deal, ketika para pemimpin menavigasi masa depresi besar yang membutuhkan keputusan
cepat dan berdampak untuk memulihkan perekonomian. Kekuasaan pengambilan keputusan adalah wewenang dan kemampuan untuk membuat pilihan yang mempengaruhi kebijakan dan hasil, baik secara individu maupun kelompok. Kekuasaan ini merupakan dasar dari semua aktivitas sadar yang terarah, baik dalam konteks pribadi, organisasi, maupun pemerintahan. Pengambilan keputusan yang efektif bergantung pada penggunaan kekuasaan yang bijaksana, adil, dan etis untuk menghindari keputusan yang bias. Kemudian kekuasaan informasi. Kekuasaan ini bersumber karena adanya akses informasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh pengikutnya. Sebagai seorang pemimpin, maka semua informasi mengenai organisasinya ada padanya. Demikian pula informasi yang datang dari luar organisasi. Dengan demikian, pemimpin merupakan sumber informasi. Kekuasaan yang bersumber pada usaha untuk mempengaruhi orang lain karena mereka membutuhkan informasi yang ada pada pimpinan, maka kekuasaan ini termasuk kekuasaan informasi. Kekuasaan informasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui fakta, argumen logis, atau komunikasi persuasif yang didasarkan pada informasi yang dimiliki. Kekuasaan ini bersifat dinamis dan bergantung pada kepemilikan informasi yang superior atau eksklusif, serta dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti politik dan organisasi. Karakteristik kekuasaan informasi yaitu bersifat informasional, didasarkan pada penggunaan informasi untuk mempengaruhi orang lain. Dinamis dan sementara. Kekuasaan ini ada selama seseorang memegang informasi yang lebih unggul atau eksklusif dibandingkan orang lain. Kemudian berdasarkan pengaruh. Pengaruh ini dapat digunakan untuk membentuk cara berpikir dan perilaku orang lain sesuai kehendak pemegang kuasa. Contoh aplikasi dan implikasi. Pemerintah dan media. Pemerintah dapat menggunakan kekuasaan informasi melalui regulasi, pengawasan, atau sensor untuk mempengaruhi media. Regulasi yang berlebihan bisa mengarah pada pembungkaman kritik dan penyebaran propaganda yang hanya sejalan dengan pandangan pemerintah. Organisasi. Dalam sebuah organisasi, kekuasaan informasi bisa dimiliki oleh individu atau kelompok yang memiliki akses ke data atau pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain dan menggunakannya untuk mencapai tujuan organisasi. Potensi penyalahgunaan. Meskipun regulasi diperlukan, kekuasaan informasi yang tidak seimbang dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan, seperti pembatasan kebebasan pers demi kepentingan tertentu, yang pada akhirnya mengurangi
keberagaman informasi bagi publik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan. Kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan melibatkan beberapa gaya kepemimpinan dan sikap yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi. Kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan biasanya melibatkan pada kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengelola tim atau organisasi dengan cara yang menghasilkan pencapaian tujuan secara efisien dan produktif. Kepemimpinan efektif melibatkan berbagai keterampilan, sifat, dan tindakan yang menginspirasi dan memandu anggota tim menuju kesuksesan. Kemudian karakteristik dari kepemimpinan. Yang pertama, visi dan orientasi masa depan. Seorang pemimpin memiliki visi jangka panjang untuk organisasi atau timnya. Mereka memiliki pandangan tentang di mana perusahaan harus berkembang dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kemudian, integritas dan etika. Pemimpin yang efektif bertindak dengan integritas dan kejujuran. Mereka mengikuti standar etika yang tinggi dan menjadi contoh bagi anggota tim. Kemudian, kemampuan komunikasi. Kepemimpinan yang baik melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Pemimpin harus mampu mendengarkan dengan cermat dan menyampaikan pesan dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang. Kemampuan motivasi. Pemimpin memotivasi anggota tim dengan memberikan dorongan, penghargaan, dan pengakuan. Mereka mampu mengidentifikasi apa yang mendorong setiap anggota tim dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan semangat. Kemudian kepemimpinan dengan teladan. Seorang pemimpin adalah contoh bagi timnya. Mereka mempraktikkan perilaku yang diharapkan dari anggota tim dan mematuhi norma yang telah ditetapkan. Kemudian kemampuan pembinaan dan pengembangan. Pemimpin efektif tidak hanya memimpin, tetapi juga membantu anggota timnya untuk tumbuh dan berkembang. Mereka mengidentifikasi potensi dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan bijaksana. Mereka mempertimbangkan fakta, risiko, dan dampak potensial dari setiap keputusan. Kemudian, cara menerapkan kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan. Menerapkan kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan melibatkan serangkaian tindakan dan praktik yang konsisten. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan. Yang pertama, tentukan visi dan nilai. Tetapkan visi jangka panjang dan nilai-nilai inti perusahaan. Pastikan visi ini dipahami dan diadopsi oleh seluruh tim.
Kemudian komunikasi yang terbuka. Buat saluran komunikasi yang terbuka dan transparan di seluruh organisasi dengan berbagai informasi secara jelas dan teratur, maka dapat membangun kepercayaan dan keterlibatan tim. Kemudian pentingkan keterlibatan. Libatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan yang relevan. Ini memberi mereka rasa memiliki terhadap tujuan perusahaan dan memotivasi mereka untuk berkontribusi secara aktif. Berikan teladan yang baik. Pemimpin harus menjadi contoh dalam perilaku dan etika kerja. Tunjukkan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab dalam semua tindakan. Kemudian pembinaan dan pengembangan. Identifikasi kekuatan dan potensi anggota tim. Berikan pelatihan, peluang pengembangan, dan tanggung jawab baru untuk membantu mereka tumbuh secara profesional. Delegasi yang bijaksana. Belajarlah untuk mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim yang sesuai dengan keahlian mereka. Ini membantu mengurangi beban kerja dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Motivasi dan penghargaan. Kenali apa yang memotivasi anggota tim dan berikan penghargaan sesuai. Pengakuan atas pencapaian dan usaha mereka akan meningkatkan semangat kerja. Menerapkan kepemimpinan yang efektif memerlukan dedikasi, kesabaran, dan kemajuan untuk belajar dan beradaptasi. Penting untuk diingat bahwa setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan dinamika unik. Kemudian selanjutnya, mengapa kepemimpinan efektif itu penting? Yang pertama, untuk meningkatkan kinerja tim. Yang pertama, meningkatkan kinerja tim, membimbing tim untuk mencapai kinerja puncak. Kemudian mendorong inovasi, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen dan ide-ide baru. Menciptakan budaya positif, membangun lingkungan kerja yang inklusif, positif, dan kolaboratif. Kemudian pertumbuhan organisasi, memastikan pertumbuhan, perkembangan, dan keberhasilan jangka panjang organisasi. Selanjutnya, kriteria seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya sekedar tekad atau ambisi yang tinggi. Lebih dari itu, pemimpin sejati haruslah didukung sejumlah kriteria tertentu yang didapat dari proses yang panjang dan konsisten. Lalu, apa saja kiranya kriteria ideal bagi seorang pemimpin? Terlepas dari beberapa persyaratan dalam tata tertib pemilihan nantinya, inilah kriteria ideal seorang pemimpin. Yang pertama, punya manajemen yang baik. Sebelum bisa memimpin orang lain, tentunya harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Aturlah berbagai aspek fundamental dalam diri, mulai dari waktu, perhatian, hingga emosi diri. Secara paralel, cari tahu terus apa yang jadi kekuatan, kelemahan, dan potensi yang dimiliki. Dengan begitu, timbul harmoni dalam diri yang mana tentunya akan sangat berdampak
positif bagi upaya untuk sampai di predikat pemimpin ideal. Yang kedua, punya strategi dalam bertindak. Setelah manajemen diri, kriteria selanjutnya yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin ialah segala tindak tanduknya harus disusun dengan baik dan penuh strategi. Sebagai leader, semua keputusan tentunya berada di tangan Anda. Baik atau buruknya langkah Anda dan tim Anda ke depannya bergantung pada decision yang Anda ambil. Oleh karenanya, seorang pemimpin ideal haruslah cerdas dalam menentukan strategi terbaik yang nantinya mampu memberikan hasil sesuai ekspektasi. Jangan pernah terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan, karena biasanya hal tersebut malah merugikan Anda dan tim nantinya. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif. Diketahui bersama bahwa komunikasi itu peranannya sangat fundamental di seluruh aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan pekerjaan. Komunikasi yang baik tentu akan menjadikan semua aspek tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seorang pemimpin yang baik tentunya menyadari akan pentingnya komunikasi, dan bukan hanya soal komunikasi itu sendiri, namun ia juga tahu bagaimana menciptakan suatu pola komunikasi yang efektif. Artinya, kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Saat tengah mengadakan rapat dengan tim di madrasah misalnya, Anda tentu saja harus bisa menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana Anda pada saat itu dengan singkat, padat, dan jelas, sehingga tidak akan terjadi yang namanya miscommunication. Dengan komunikasi yang baik, kerja tim akan penuh dengan semangat, tidak merasa diperintah, tetapi bekerja dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Yang keempat, tidak lepas tangan, tapi bisa bertanggung jawab. Nah, ini dia kriteria pemimpin ideal yang tak kalah pentingnya. Namanya seorang leader, tentunya Anda akan memikul tugas dan tanggung jawab yang berat jika ingin berhasil. Oleh karenanya, apapun yang akan terjadi di depan nanti dengan segala risiko, jadilah pemimpin yang berani untuk bertanggung jawab. Jangan sampai Anda lepas tangan, yang artinya melepaskan hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab Anda. Yang kelima, punya tujuan yang jelas dan konsisten untuk mencapainya. Sebuah kesalahan besar jika Anda berpikir untuk melangkah tanpa memiliki tujuan yang jelas. Meskipun situasi dan kondisi cenderung dinamis, namun sudah memiliki tujuan jelas di awal akan membuat Anda selalu fokus dan berusaha untuk mencari penyelesaian manakala sedang terjebak di suatu masalah yang menghambat. Mendapatkan pemimpin sempurna bukanlah hal mudah dan instan. Harus latih secara terus-menerus atau konsisten sehingga dapat menjadi sebuah kebiasaan. Selanjutnya, pembahasan mengenai perilaku pemimpin. Menurut Handbook of Leadership, perilaku kepemimpinan yaitu suatu interaksi antar anggota suatu kelompok.
Pemimpin merupakan agen perubahan. Orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Perilaku kepemimpinan merupakan aktivitas mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Knut dan O'Donnell dalam Hidayat mengatakan bahwa perilaku kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang-orang untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama, karena pemimpin selalu berhubungan dengan bawahannya, maka bawahan sangat memperhatikan bagaimana pemimpin memperhatikan mereka. Sedangkan menurut Miswan, perilaku kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan yang fokusnya tidak pada sifat-sifat atau karakteristik pemimpin, tetapi pada tindakan interaksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kerjanya dan pada sekelompok orang atau bawahan. Maka dari itu, setiap pemimpin harus memperhatikan situasi organisasinya yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan fungsi perilaku kepemimpinan dengan kerjasama dan bantuan orang-orang yang dipimpinnya. Perilaku pemimpin meliputi komunikasi efektif, pengambilan keputusan, pendelegasian tugas, motivasi, resolusi konflik, empati, dan kemampuan membangun hubungan. Pemimpin yang efektif juga menunjukkan integritas, tanggung jawab, kepercayaan diri, ketahanan, kemampuan berinovasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan transparan. Perilaku kunci pemimpin. Komunikasi efektif, mampu menyampaikan visi dengan jelas, memberikan umpan balik, serta mendengarkan dan merespon ide-ide anggota tim. Kemudian pengambilan keputusan, membuat keputusan yang baik dan tepat waktu, serta terkadang berani mengambil resiko yang terukur. Pendelegasian, membagi tugas secara cerdas kepada anggota tim, memungkinkan mereka untuk berkembang dan merasa memiliki peran penting. Motivasi dan inspirasi, memberikan semangat kepada tim, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan, dan menginspirasi mereka untuk berinovasi. Empati dan kesadaran diri, memahami anggota tim sebagai individu, mendengarkan dengan baik, dan mampu menunjukkan kasih sayang serta kepedulian. Kemudian integritas dan akuntabilitas, bertindak dengan jujur, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan, serta menjaga nilai-nilai etika. Kemudian ketahanan atau resiliensi, tetap tangguh dan percaya diri dalam menghadapi kesulitan serta tantangan. Kemudian membangun hubungan, menciptakan hubungan yang tulus dengan anggota tim untuk membangun loyalitas dan rasa persahabatan, namun tetap menjaga otoritas. Inovasi dan kreativitas, mendorong tim untuk memberikan ide-ide baru dan mencari solusi kreatif
untuk peningkatan. Kemudian transparansi, berbagi informasi penting dengan tim dan memastikan semua orang mengetahui situasi organisasi. Contoh perilaku yang diharapkan. Seorang pemimpin yang baik akan mengadakan pertemuan rutin untuk mendengarkan masukan anggota tim atau komunikasi dan empati, memberikan kepercayaan untuk menyelesaikan tugas atau pendelegasian, serta memberikan pujian dan dukungan ketika ada masalah atau motivasi dan resolusi konflik. Pemimpin juga akan mengakui kesalahan mereka sendiri atau integritas dan selalu memberikan contoh yang baik kepada timnya. Selanjutnya, karakter pemimpin yang efektif. Menjadi pemimpin dengan keterampilan komunikasi yang baik tentu memiliki karakter tersendiri. Berikut karakter dari pemimpin yang efektif dalam penerapan keterampilan komunikasinya. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan adalah tentang mempengaruhi orang. Christine Linde, pendiri perusahaan pengembangan kepemimpinan Catalyze Associates, mempengaruhi orang lain sama halnya dengan membangun kepercayaan antar rekan kerja. Fokus pada pemahaman motivasi mereka dan dorong untuk memberikan pendapatnya. Pemimpin kemudian dapat menggunakan pengetahuan itu untuk membuat perubahan dan menunjukkan bahwa suara rekan kerja sangat penting. Yang kedua, memiliki transparansi dengan batasan. Bagian dari membangun kepercayaan adalah menjadi transparan. Semakin terbuka seorang pemimpin tentang tujuan dan tantangan organisasi, semakin mudah bagi karyawan untuk memahami peran mereka dan bagaimana dapat berkontribusi secara individu bagi keberhasilan perusahaan. Kesamaan nilai dan tujuan itu kemudian diterjemahkan ke dalam tingkat keterlibatan karyawan yang lebih tinggi. Sementara transparansi sering dimaksudkan untuk mempromosikan kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan akuntabilitas. Terlalu banyak dapat memiliki efek sebaliknya. Ruang kerja terbuka yang luas dapat banyak data real-time tentang bagaimana individu menghabiskan waktu mereka, dapat membuat karyawan merasa terbuka dan rentan. Yang ketiga, mendorong pengambilan risiko dan inovasi. Eksperimen sangat penting untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Para pemimpin hebat menyadari hal ini dan mendorong pengambilan risiko dan inovasi dalam organisasinya. Dengan menciptakan budaya belajar dari kegagalan, karyawan lebih berani menguji teori atau mengajukan ide-ide baru. Karyawan lebih kreativitas itu tetap dihargai. Bagi beberapa perusahaan, mereka tak lupa
memberikan bonus bagi karyawannya yang mampu mengeluarkan ide dan inovasi baru. Namun demikian, tak sedikit perusahaan yang hanya berani mengambil posisi aman. Terobosan besar tidak terjadi ketika perusahaan bermain aman dan tidak berani mengambil risiko. Jika berniat baik, kegagalan seringkali menjadi pelajaran bisnis yang berharga. Yang keempat, memiliki nilai etika dan integritas. Seorang pemimpin dengan standar etika yang tinggi menyampaikan komitmen terhadap keadilan, menanamkan keyakinan bahwa mereka dan karyawan akan menghormati aturan main. Karyawan ingin merasa aman di lingkungan kerja dan tahu bahwa manajer mereka akan memperlakukan dengan adil, dan pada akhirnya melakukan apa yang benar untuk bisnis. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk bertindak dengan integritas, baik untuk membangun kepercayaan di dalam tim maupun untuk menciptakan perilaku teladan bagi orang lain dalam organisasi. Dan yang kelima yaitu bertindak tegas. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan cepat berubah, menurut laporan dari Harvard Business Publishing, pemimpin yang efektif perlu membuat keputusan strategis dengan cepat, bahkan sebelum informasi definitif tersedia. Pemimpin harus memiliki gambaran besar tentang organisasi untuk menyeimbangkan peluang yang muncul dengan tujuan dan sasaran jangka panjang. Setelah pemimpin membuat keputusan, karyawan sebaiknya bisa mematuhi pilihan yang diambil, kecuali ada alasan kuat untuk mengalihkan fokus. Tujuan pemimpin adalah untuk memajukan organisasi, tetapi itu tidak akan terjadi jika pemimpin tidak mengambil keputusan dengan ragu-ragu. Yang keenam, selaraskan kenyataan yang sulit dengan optimisme. Setiap keputusan yang diambil pemimpin tidak terlepas dari adanya konsekuensi kegagalan. Akan ada saat-saat ketika pemimpin bertemu dengan kegagalan. Saat kejadian itu terjadi, pemimpin mengambil tindakan untuk melatih ketahanan, menahan kemunduran sambil mempertahankan kemampuan untuk menunjukkan kepada orang lain cara untuk maju adalah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Pemimpin yang efektif tidak menghindari kenyataan yang sulit. Sebaliknya, mereka bertanggung jawab atas keputusannya, mempertahankan optimisme, dan fokus untuk memetakan tindakan baru. Mereka juga membantu orang lain mengatasi perubahan organisasi dan mengatasi masalah dengan cepat, sehingga masalah tidak memburuk dan meningkat. Jadi intinya, menjadi seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya sekedar tekad
ataupun ambisi yang tinggi. Lebih dari itu, pemimpin sejati haruslah didukung sejumlah kriteria tertentu yang didapat dari proses yang panjang dan juga konsisten. Mengapa kepemimpinan efektif itu penting? Yaitu untuk meningkatkan kinerja tim, yaitu dengan membimbing tim untuk mencapai kinerja puncak, kemudian mendorong inovasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen dan ide-ide baru, dan menciptakan budaya positif, yaitu dengan membangun lingkungan kerja yang inklusif, positif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan organisasi, memastikan pertumbuhan, perkembangan, dan keberhasilan jangka panjang organisasi. Cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.